Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Dan itu lebih tinggi tingkatannya dari persoalan status kalah atau menang. Itu mekanisme politik yang legal dan konstitusional. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data. Kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Nah, di pemilu kali ini pada pemilu 2024 sangat berbeda sekali ya dengan Pilpres 2014 dan 2019. Di mana pada waktu lalu ketika ada sengketa Pilpres, misal ada perselisihan suara di sini, itu menggugatnya di MK. Nah, pada 2019 juga sama. Ketika ada sengketa Pilpres, sengketa pemilu, di situ bahkan gugatannya di MK. Tetapi di pemilu 2024 saat ini berbeda. Dan bahkan pada waktu lalu juga tim Prabowo Gibran sudah memberikan wewenang kepada Pak Yusril Iza Mahendra, yaitu untuk menghadapi sengketa Pilpres di MK. Tetapi ternyata saat ini bukan MK, yaitu rujukan apabila ada kecurangan dan lain sebagainya. Di sini bahkan tim Ganjar Pranowo dan bahkan Anies Baswedan kayaknya sih sudah sepakat ya, yaitu untuk mengajukan hak angket. Ya walaupun di sini menurut saya sih sangat sulit sekali dan sangat susah sekali. Apalagi di situ ya lebih dari separuh lah dari anggota DPR RI bila menyetujui hal tersebut akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi di sini sangat susah sekali. Apalagi pada waktu lalu juga P3, yaitu kalau tidak salah sih ada berita yaitu tidak setuju lah intinya hak angket tersebut menyelesaikan sengketa Pilpres di sini. Tetapi saya juga sangat setuju sekali dengan pendapat dari Adian Apitupulu. Seperti ini video dari Adian Apitupulu. Ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Dan itu lebih tinggi tingkatannya dari persoalan status kalah atau menang. Itu mekanisme politik yang legal dan konstitusional. Jalankan saja. Nah, jadi di sini memang bukan kalah dan menang. Kalau menurut saya dari suara Ganjar Pranowo di situ dari hasil quick count bahkan menunjukkan di angka 16%, hampir 17%. Di situ bahkan sangat jauh sekali, yaitu untuk mengejar ketertinggalan yaitu kepada Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Begitu juga Anies Baswedan di situ sangat tertinggal jauh sekali dengan perolehan suara dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi sangat susah sekali untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Makanya di sini yaitu prioritasnya bukan menang dan kalah, melainkan di sini yaitu untuk menginvestigasi. Mulai Sirekap misalnya, Sirekap juga mulai awal sudah ya Anda tahu sendiri dari video-video yang beredar. Bahkan ketika hasil scan-nya di situ ya mempunyai angka yang sedikit tiba-tiba setelah di-scan menunjukkan angka yang berlipat-lipat. Di situ seharusnya juga ada investigasi lebih lanjut lagi. Dan itu juga harus independen, yaitu yang menginvestigasi yaitu aplikasi Sirekap tersebut. Dan menurut saya aplikasi Sirekap tersebut ya bukannya membantu malah membuat masyarakat curiga di situ. Ada apa semua ini? Apalagi juga ya semuanya tertuju mulai dari putusan MK pada waktu lalu. Di sini dari CNN Indonesia pada 19 Februari. Di sini Yusril bakal pimpin tim Prabowo Gibran hadapi sengketa Pilpres di MK. Nah, tetapi ternyata saat ini yang bergulir adalah hak angket. Nah, di sini bahkan dari perolehan di sini itu hak angket kecurangan pemilu. Di sini dari PDIP Perjuangan, dari P3, Nasdem, PKB dan PKS bahkan ada 314 kursi, sedangkan Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat di sini hanya 261 kursi. Nah, di sini bahkan juga ada yang terpecah. Dari P3 misalnya pada waktu lalu ya kalau tidak salah ada berita yang menyebut tidak setuju kalau urusan sengketa Pilpres yaitu bergulirnya hak angket.
Dan pada waktu lalu juga Nasdem ketika Pak Surya Paloh di situ ya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya sangat susah sekali ya di sini. Ya tetapi kita tidak tahu lagi besok seperti apa perkembangannya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh King Purwa, legal kok, oke gas ya. Yang jelas di sini legal lah. Nah bahkan di sini juga dari Sekjen Nasdem berada, tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Nah, di sini bahkan juga dari tagar dukung hak angket di sini bahkan juga trending di sini sudah mendapati yaitu 25.000 tweetan dengan tagar dukung hak angket. Ya, walaupun di sini sulit sekali menurut saya sih. Walaupun sudah ada 314 kursi di DPR, tetapi menurut saya pasti akan ada kendala-kendala lagi karena menurut saya sangat susah sekali hak angket di sini. Nah, di sini Amerika Serikat, kemudian di London, pembandingan antara suara luar negeri yang Mas Ganjar unggul di Amerika Serikat, kemudian di London, kemudian di Perancis gitu ya. Karena saya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang melakukan quick count di sana, juga termasuk yang real count kemarin begitu ya. Tetapi ketika hal itu menjadi pattern atau pola di 2004, 2009 SBY menang, di luar negeri, dalam negeri juga menang. Kemudian 2014 Jokowi juga begitu, 2019 juga begitu, kemudian juga menang di dalam negeri. Tapi kali ini betul-betul jungkir balik. Dari pola yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat, oh ternyata kalau yang nggak dapat sentuhan bansos itu memang murni hasilnya begitu. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun monyet aja dibekalin itu jadi presiden, apalagi manusia begitu. Jadi ya memang kalau kita lihat perolehan suara Ganjar di luar negeri misalnya dari negara-negara di situ bahkan dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, di situ bahkan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu memang hampir sama. Di situ ketika exit poll keluar dalam pemungutan suara di luar negeri, di situ dimenangkan oleh capres tertentu, di situ pasti bisa mewakili lah, yaitu di dalam negeri, kemenangan di dalam negeri. Tetapi kali ini memang sangat jungkir balik sekali, yaitu suara Ganjar Pranowo khususnya berada di dalam negeri di sini bahkan mendapatkan 15,9%. Entahlah di sini ada fenomena apa yang terjadi, sungguh sangat berbeda sekali pada Pilpres 2024 ini. Makanya ketika di sini ya sudah diperintahkanlah Yusril Isra Mahendra yaitu untuk pimpin tim, yaitu untuk menghadapi sengketa Pilpres di MK di sini, bahkan dari pihak Anies dan juga Ganjar Pranowo bahkan saat ini menggulirkan hak angket di sini. Ya walaupun agak sulit sih, tetapi ya kita doakan aja yang terbaik ya di sini. Nah, dari sini pakar hukum yang juga Ketua Umum PBB Yusril Isra Mahendra akan memimpin tim Prabowo Gibran menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi jika ada pasangan calon lain yang mengajukan. Yusril mengaku sudah diminta oleh Prabowo Subianto serta Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Rosan Roslani. Itu yang sudah diminta oleh Pak Prabowo maupun Pak Rosan maupun Pak Bahlil. Minta supaya saya tetap memimpin tim ini, kata Yusril melalui sambungan telepon kepada CNN Indonesia. Ya semoga sajalah siapapun itu, menurut saya presiden-presiden mendatang dan wakil presiden mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan juga bisa merealisasikan semua program-program yang dijanjikan pada saat kampanye yang lalu sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat-manfaatnya.